Hai, salam sehat selalu. Jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas masih tentang teks prosedur kompleks. Nah, secara khusus yang akan kita bahas di subbab tentang mengembangkan teks prosedur. Ya, jadi bagaimana cara mengembangkan teks prosedur itu. Ya, jadi tidak usah berlama-lama supaya menghemat waktu juga. Ya, walau masih belajar di rumah, tetap semangat dan tetap sumringah. Kita akan mulai saja. Ya, mengembangkan teks prosedur. Jadi ada dua hal secara garis besar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Kemudian yang kedua mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Ingat ya, ini tentang struktur dan kaidah. Nah, mengembangkan, apa itu mengembangkan? Mengembangkan itu erat kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk membuat teks prosedur menjadi teks yang baik dan benar jika dilihat dari segi kebahasaan, ya, supaya teks prosedur yang dibuat itu bisa berkembang dan juga baik. Ini ada dua hal ini, ya. Jadi yang pertama menyusun, kemudian yang kedua mengembangkan itu sendiri. Nah, kita akan melihat satu persatu apa saja yang dimaksud dengan menyusun dan juga mengembangkan. Kita lihat dari yang pertama, yaitu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Ya, jadi pada bagian ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang kata-kata sulit dan tentang memaknai teks secara keseluruhan. Ya, nah, yang pertama mengartikan kata-kata sulit. Di sini kita akan melihat ada makna leksikal dan juga makna struktural. Nah, makna leksikal itu apa? Makna leksikal adalah arti kata berdasarkan KBBI. Jadi misalnya kamu mencari kata rancangan, kamu lihat di kamus atau di KBBI, artinya sesuai atau sama persis dengan yang ada di KBBI. Jadi tidak boleh diubah satu kata pun. Ya, itu adalah makna leksikal. Nah, kemudian makna struktural artinya adalah arti kata yang berdasarkan konteks kalimatnya. Jadi kalau untuk makna struktural di sini itu sebenarnya arti katanya itu tidak hanya bersumber dari kamus. Bisa saja ketika kamu membaca atau pernah membaca tentang kata rancangan, nah, kamu bisa mempunyai pandangan sendiri, tapi yang jelas sudah berdasarkan apa yang pernah kamu lihat. Ya, jadi maknanya sesuai dengan teksnya, tidak harus sama dengan yang ada di KBBI. Itu makna struktural. Kalau makna leksikal harus sama persis, tidak boleh diganti-ganti. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya dulu. Ya, contoh makna leksikal dan struktural. Ini saya ambil contohnya dari buku. Misalnya saja dari kata kualifikasi. Kualifikasi ini teksnya sebenarnya ada juga di buku. Teksnya teks lumayan panjang, makanya tidak saya cantumkan di sini. Ya, di sana teksnya itu bertemakan tentang wawancara kerja. Ya, jadi di situ ada kata kualifikasi. Nah, kata kualifikasi kalau menurut makna leksikal, jadi ini makna yang sesuai dengan KBBI. Ada 4 makna. Ya, ada 4 makna. Misalnya kalau kamu buka KBBI, satu kata itu memang lebih dari satu kata, satu arti.
ya. Jadi akan ada banyak kalau menurut makna leksikal. Nah, kalau makna struktural itu biasanya menurut pandanganmu, tapi yang jelas juga berdasarkan dengan apa yang pernah kamu baca atau kamu dengar, ya. Jadi kalau kualifikasi pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian itu udah makna leksikalnya. Kalau makna strukturalnya, keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kandidat, kalau makna leksikal atau sesuai KBBI, calon bakal. Kalau makna struktural, calon pegawai, karena ini lingkupnya atau teksnya membahas tentang wawancara kerja, jadi berkaitan dengan calon pegawai, ya, dan seterusnya. Jadi semua kata seperti itu jika mengartikan menurut makna leksikal dan makna struktural, ya. Jadi ini contohnya. Kemudian tadi makna leksikal dan struktural kalian sudah tahu, ya. Kita lanjut. Bentar. Oh iya, yang kedua dulu. Yang kedua belum, ya. Nah, yang kedua tentang memaknai teks secara keseluruhan. Nah, berkaitan dengan teks prosedur, masuk dari memaknai teks secara keseluruhan, yaitu mengetahui topik umum serta langkah-langkah yang ada di dalamnya. Jadi kamu paham secara keseluruhan tentang teks itu. Nah, kemudian untuk memahami sesuatu, pertama kali harus kamu lakukan yaitu tahu topik yang dibicarakan. Ya, misalnya tadi dari contohnya, nah di sini teks prosedur tentang wawancara kerja, ya, tentang wawancara kerja. Jadi kamu sudah tahu topiknya, sehingga saat kamu membaca atau menyimak atau melihat tentang teks itu, kamu sudah mempunyai pandangan sendiri, ya. Kamu sudah mempunyai pandangan yang kemudian nanti setelah kamu membaca, akhirnya kamu bisa mengerti lebih dalam, ya. Nah, kenapa memaknai teks secara keseluruhan ini perlu kalian mengerti atau perlu dipelajari, ya. Memaknai maksud secara keseluruhan itu sangat penting karena pemahaman terhadap sesuatu nantinya menunjukkan juga seberapa paham kamu tentang apa yang disampaikan, ya. Maka dari itu, mulai dari saat ini biasakan jika mendapatkan informasi dari mana saja, kalian harus memaknainya secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Jadi ya, sebenarnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, ya, kalau kamu mendapatkan informasi. Yang pertama baca, yang kedua dipahami, baru setelah itu melakukan. Ya, jangan dibalik-balik, lakukan dulu baru dibaca, ya, padahal belum memahami isinya. Atau setelah dibaca dipahami tapi kamu tidak melakukan, ya sama saja. Jadi 3 hal itu harus diperhatikan: baca, pahami, dan lakukan, ya, supaya yang dilakukan itu sesuai dengan hal yang disampaikan, ya. Nah, sebenarnya pembahasan di sini tadi, ya, ini baru satu yang mengembangkan rancangan garis besar suatu prosedur. Nah, yang bagian kedua ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena waktunya memang terbatas, jadi kali ini kita hanya membahas tentang menyusun rancangan garis besar suatu prosedur dulu, ya. Yang bagian kedua ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Tak pernah bosan saya selalu mengingatkan, kita sedang dalam kondisi kebiasaan baru, jadi harus selalu memperhatikan, laksanakan anjuran dari pemerintah, juga memahami tata cara kebiasaan hidup baru, ya, dengan menerapkan pola hidup bersih, kemudian selalu pakai masker saat keluar rumah, kemudian menghindari kerumunan. Jadi kalau kamu nggak penting keluar rumah, nggak usah,
apalagi itu di kerumunan ya. Kemudian hindari permukaan benda, jadi dihindari menyentuh permukaan benda ya. Sekian saja untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa absen di kolom komentar dengan menuliskan nama diikuti kata hadir. Terima kasih, salam sehat selalu.